Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, sekolah dasar. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, anak-anak semua, aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apakah kamu menyukai makanan tradisional juga? Bagaimana pendapatmu dengan beragam makanan khas di negeri kita? Yuk kita pelajari. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya, misalnya makanan tradisional. Nah, ini adalah contoh gambar makanan tradisional yang ada di Indonesia. Makanan tradisional bersifat khas suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi anak-anak tidak boleh lupa dengan kebudayaan Indonesia walaupun sudah banyak masuk makanan dari luar negeri seperti contohnya hamburger. Nah, jangan lupa dengan makanan tradisional. Jangan selalu makan yang hamburger aja. Nah, itu contohnya, nggih. Nah, kita lanjut. Ayo mengenal makanan tradisional yang ada di Indonesia. Sego jamblang. Nah, sego jamblang ini makanannya, contoh gambarnya. Nah, nasi jamblang ini dalam bahasa Indonesia disebut nasi jamblang. Kalau dalam bahasa Jawa, sego jamblang adalah makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel, pasti anak-anak tahu nasi pecel. Nah, ini contohnya nasi pecelnya. Nah, adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat. Sebagai menu sarapan favorit di Jakarta dan Jawa Barat. Nasi krawu. Nah, ini contohnya nasi krawu, gambarnya ada. Nah, nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik, terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nasi gudeg. Nasi gudeg. Nah, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah. Lempah kuning. Lempah kuning merupakan makanan ciri khas daerah Pangkal Pinang. Bahan utama dalam masakan lempah kuning ini adalah ikan. Makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat ini merupakan makanan utama.
Pintu sedulang yang berarti segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama. Merupakan tradisi masyarakat Pangkal Pinang, di mana lempah kuning merupakan lauk pauk utama yang dimasak dan dimakan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ada ketan uli. Nah, ketan uli ini merupakan makanan khas bagi masyarakat Betawi yang dibuat dari beras ketan. Makanan dalam pembuatan ketan uli ini, makna dalam pembuatan ketan uli ini melambangkan kekeluargaan atau silaturahmi yang terjaga antar keluarga. Kebersamaan yang terjadi atau terlihat dalam proses pembuatan makanan khas ini adalah pemisahan tugas dalam cara pembuatannya. Di sini pria bertugas menumbuk beras ketannya, sedangkan wanita melakukan tugas memasak. Bahan-bahan pokok pembuatan ketan ini memakai bahan-bahan yang ada atau bahan-bahan lokal. Bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Nah, selain makanan tradisional, keragaman lain yang ada di Indonesia adalah suku bangsa, bahasa daerah, tari tradisional, dan alat musik. Keragaman-keragaman tersebut, setiap daerah berbeda-beda. Nah, keragaman dari Provinsi Jawa Tengah, misalnya. Suku bangsa mayoritas adalah suku Jawa. Bahasa daerahnya adalah bahasa apa, anak-anak? Bahasa Jawa. Tari tradisional, tari serimpi, dan tari gambyong. Rumah adat Jawa Tengah adalah rumah adat joglo. Sedangkan pakaian tradisionalnya namanya beskap. Dan alat musik dari Provinsi Jawa Tengah adalah gendang dan bonang. Nah, selanjutnya, keberagaman dari Provinsi Bali. Nah, ada suku bangsanya adalah mayoritas suku Bali. Ada bahasa daerahnya bahasa Bali. Tari tradisionalnya, tari pendek dan tari kecak. Rumah adatnya Candi Bentar. Dan pakaian tradisionalnya ada payas agung. Dan alat musiknya ada ringdik, gangse, dan gender. Nah, anak-anak itu adalah keragaman dari Provinsi Bali. Nah, masih semangat anak-anak untuk belajar? Nah, tugas kalian adalah sebutkanlah keragaman yang ada di Papua dan Provinsi Jawa Timur. Nah, kalian bisa tulis di buku latihan kalian. Tetap semangat belajar ya anak-anakku semua. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.